Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan pertemuanku dan dirimu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin kau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu, hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin kau datang dan hadir di mimpiku. Dan bayangku akan selalu bersandar di hatiku. Janjiku pastikan pulang bersamamu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin kau datang dan hadir di mimpiku, selalu di mimpiku. Rindu. Itulah pemirsa ciri khas dari Sandrea. Mereka kalau membawakan lagu, ya lagunya memang agak sedikit melankolis ya. Bukan berarti mereka memang lagi galau gitu ya. Oke, seperti janji saya tadi, kita akan masih terus kupas tentang perjalanan dan profil darinya Sandrea yang malam hari ini sudah meluangkan waktu sejenak tampil di Marwan Show. Oke, mungkin untuk saya kembalikan ke Fazil dulu nih, Fazil. Fazil, selain memang sehari-hari sibuk sebagai kuliah, ada kegiatan apa aja di kampus kira-kira itu? Di kampus itu saya juga aktif di beberapa organisasi. Oh, ternyata Fazil aktif juga di beberapa organisasi. Iya. Salah satunya organisasi apa? Kalau di bidang seni ada juga sanggar, terus ada bagian cyber. Oh, cyber. UKM itu lebih ke teknik seperti informatika, komputer, bahasa pemrograman gitu. Oke. Terus juga aktif di himpunan mahasiswa sistem informasi. Iya, luar biasa. Ternyata seorang Fazil bukan hanya saja lihai dalam bermainkan memetik gitar, ternyata prestasinya luar biasa di kampus ya. Oke, kita merangkap dosen dong di kampus. Nah. Oke, bisa nggak cerita sedikit kepada pemirsa Marwan Show, pernah nggak pengalaman kamu kalau saat lagi konser, pernah nggak pengalamannya sangat misalnya yang sangat tidak bisa dilupakan sampai sekarang tuh, pengalaman dulu saat tampil apa tuh? Mungkin enggak ya, mungkin Pernah nggak waktu lebih ke Islam gitu. pas lagi mainkan gitar putus tali gitarnya atau mungkin apa pernah?
Terus yang lain pernah nggak siap main nggak dibayar? Pernah? Sering. Itulah musisi Aceh. Sisi gelapnya itu. Itu sisi gelapnya ya. Iya. Nah kalau untuk Yudi sisi terang kamu apa Yudi? Kalau tadi kalau Fadil itu sisi gelap. Kalau Yudi ada nggak sisi terangnya apa nih? Pernah nggak manggung Yudi? Pernah manggung? Belum pernah. Mau ikut manggung? Ikut manggung. Mau. Mau ya? Oke, kamu kan punya potensi cukup luar biasa. Vokal kamu bagus, ya kan? Kamu ganteng orangnya. Sampai tadi kamu aslinya dari Afghanistan. Banyak Korea. Oke, Yudi keluaran tahun berapa Yudi? 96 ya? Oke. 96 masih muda ya? Masih prestasinya luar biasa ya. Oke, kamu di dunia seni pernah nggak mengukir prestasi? Pernah ngikut ajang mencari bakat? Ataupun kamu pernah ikut ya MTQ itu pengajian? Pernah? Kamu mang? Belum pernah. Jadi yang pernah kamu ikut apa? Hanya ikut apa ya? Baik, bukan ikut serta aja ya. Oke. Yudi, di usia kamu masih muda sebenarnya ada keinginan kamu tuh untuk bergabung kembali dengan Sandrea menjadi sang vokalis? Misalnya vokal 1, vokal 2. Kalau vokal 1 dari Rais, kalau 2 pernah nggak keinginan untuk bergabung dengan Sandrea? Ada. Ada ya? Jauh ada trip bang. Oke. Alhamdulillah mungkin setelah ini kita ngopi dulu di Biarena ya. Jadi yang kurangnya kopi. Ya kan kalau lagi ngopi itu memang biar lebih cas lagi ya dia. Oke, alhamdulillah. Anak keberapa ya, Di? Anak Kedua. Oh ya. Kesannya kedua pendiam ah. Miane ampun. Baca. Itu Rais. Oke, saya pengen bertanya dulu sama Rais dulu nih ya, sebagai rekan mitra kerja saya nih. Oke, Rais, usia Sandra sekarang udah beranjak 2 tahun. Ya. 2 tahun itu merupakan usia yang tidak tergolong yang awal ya. Oke, seperti Agus tadi katakan, keinginan kita di tahun 2019 kira-kira harapan ke depan untuk Sandra sendiri kepada seluruh personilnya. Mungkin kalau album sih nggak dulu ya. Mungkin kami lebih ke single aja dulu. Jadi kami mencoba dulu single. Apakah single kami diterima oleh masyarakat? Kalau diterima ya kita buat album ya. Begitu. Nah, untuk perubahan genre sekarang ini di Banda Aceh kita bisa melihat sendiri begitu banyak pendatang-pendatang baru di musik Indonesia, khususnya musik Aceh sekarang ini. Mereka genre begitu banyak. Kalian bertahan sekarang di genre apa sebenarnya? Sekarang kita bertahan di genre pop alternatif. Pop alternatif. Ya. Kenapa alasan kalian memilih pop alternatif? Karena pop alternatif itu banyak disukai oleh masyarakat. Oh begitu. Ya. Oke, ada nggak keinginan Sandra ingin bergabung dengan etnis modern dengan etnis daerah tradisional? Itu kami pernah sekali kita bawakan di PKA kemarin. Iya. Ya, itu kami menggabungkan pop sama etnis. Ya. Jadi di situ ada musik regional sama pop modern. Oke, sambutan dari audien dengan masyarakat luar sendiri biasa. Luar biasa antusiasnya ya. Ya, antusiasnya luar biasa. Oke, salah satunya lagu kemarin lagu apa Perang Sabi Lagu ya? Perang Sabi ya, Oke. sama Itu Selalu Mulia. Perang Sabi aransemen siapa nih kira-kira? Itu aransemen kami ngikutnya sih aransemen Cut Niken, tapi kita rubah sedikit aransemennya. Enggak sedikit, kalau bisa kita bilang dari 100% kita rubah ke 50%. Oh iya. Ya, turun. Oke, permasalahan yang sekarang dialami oleh anak-anak band sekarang baik itu pendatang lama ataupun pendatang baru, sekilas kalau Rais prediksi kembali, bagaimana kondisi prospek untuk musik sekarang di Aceh? Musik sekarang di Aceh sih makin ke depan makin maju ya. Maju ya. Ya, apalagi kan banyak band baru yang keluar. Ya. Tapi mengenai tentang peluang? untuk Peluang tampil, sih kalau untuk kita gimana peluangnya? Agak menipis nih kayaknya. ya. Iya. Oke, mungkin ini faktor gara-gara apa nih? Gara kurangnya perhatian dari Ya mungkin kurangnya perhatian. Oke. Perhatian dari Nah, kalau pendapat Agus cocok nggak dengan rekan-rekan tadi? Kalau untuk prospek musik sekarang di Aceh, cocok. cocok dengan pendapat teman-teman yang tadi ya? Cocok. Ya, atau mungkin kalau menurut Agus sendiri mengapa kita jarang perform di Aceh sekarang? Apa mungkin peluang ataupun memang kesempatan agak susah atau gimana? Kesempatannya kalau untuk di Aceh saat ini susah kan, Susah, sangat susah karena makin lama makin menipis. menipis. Apa penyebabnya kalau menurut Agus?
ya kurangnya perhatian untuk band-band lokal lah kita bilang. Sementara band-band luar begitu mudah masuk Ah, kemari, iya. sementara band-band lokal sini sepertinya agak sedikit kurang perhatian Iya. gitu. Ya kita berharap semoga pemerintah lebih adil ya, Ya, karena amin, kita harus semoga. mendahulukan dulu ya penduduk aslinya. Ya kan sayang masih begitu banyak anak-anak band sekarang di Aceh ini yang malah terkadang mereka sudah begitu lama, namun mereka jarang kita lihat di expose ya, Iya, jarang. mereka manggung atau apa. Padahal mereka memiliki prestasi yang luar biasa. Namun saya tidak sebutkan band-band apa, tapi saya tahu begitu banyak anak-anak muda sekarang berprestasi di Aceh, tapi sayang karir mereka mentok ya. Oke. Nah pemirsa, seperti yang saya informasikan tadi, kehadiran mereka di Aceh TV malam hari ini, khususnya di Perjalanan Marwanso, ini merupakan juga satu titik temu kita agar bisa kita ketahui bagaimanakah perjalanan karir anak-anak generasi muda Aceh sekarang ini yang mereka memiliki prestasi sangat luar biasa. Namun mungkin yang disayangkan mereka jarang terekspos. Ya, salah satunya tadi rekan saya Yudi. Yudi selama ini memang ada kari-kari terpendam Yudi ya. Tuh menanah hana muji ya. Muka menah, muka bom. Tahu muka bom? Hana, aku tak tahu. Kita orang Padang ya? Hah? Bapak orang Padang, saya lagi di Aceh. Padang di mana Padang, Yung? Di mana Padang, Yung? Riau. Riau Pekanbaru deh ya? Iya. Oke. Si Fajil kayak beraju. Udah mana-mana nampak. Aduh. Oke, pemirsa, jadi untuk malam hari ini mereka bertiga ini ada salah satu yang sering pencipta lagu yang mana nih, Fajil? Fajil sering cipta lagu, Fajil? Sering nggak Fajil cipta lagu? Pernah nggak? Pernah nggak cipta lagu, Fajil? Pernah. Pernah. Ya. Lagu apa? Salah satunya lagu apa pernah ciptakan lagunya? Mungkin lebih ke pengalaman pribadi. Oh, pengalaman. Salah satu pernah masih ingat lagunya lagu apa? Lagu Semangat Baru. Semangat Baru. Ya. Judul lagunya Semangat Baru. Iya. Bagaimana lagunya? Bagaimana lagunya? Bisa nggak sedikit dinyanyikan? Oke, biar saya pegang mic-nya, apa sih mainkan? Ya. Ya, lagu-lagu udah keluar albumnya. Jadi bagi pemirsa yang ingin memiliki lagu, kasetnya silakan miliki di toko-toko musik langganan Anda. Ya. Oke, silakan, Di. Bentar. Kedua, Iya, karena udah jarang ulang. udah jarang ulang ah. Oke, diulang jarang lagi. Asal jangan jarang goyang. Oh, iya. Oke, kaingan. yang kupiah ada makanya itu. Oke. Di saat aku melihat kaulah yang selama ini ku cari, senyum dan tawamu itu yang menghiasi hari-hariku. Semangat baru yang ada di dalam hidupku karena dirimu. Semangat yang tak pernah hilang dikala aku menatapmu. Oh kasihku. Ya, luar biasa. Ini diciptakan tahun berapa, Pak Fazil? 1 tahun yang lalu. 1 tahun lalu kan saya bilang nggak diorbitkan. Gimana Bagus ya? lagunya. Judul tadi Semangat Baru ya. Ini lagu dikhususkan buat seorang darah. Enggak. Awak apa nih tinongnya? Enggak Coba. juga sih. Awak apa nih? Apa nomor HP? Enggak, Hah? bukan. Bukan. Jadi itu siapa juga? Itu saya sekarang bebas aja. Bebas. Jadi ini umum ya. Bagi semua generasi, ayo kita bangkit seperti itu ya. Iya. Kau udah jadi. Udah nyampe. Ya tadi Fadil mengatakan pernah saya ciptakan lagu untuk seseorang yang pengalaman hidup. Ternyata bukan untuk spesialkan buat satu orang, jadi untuk umum semuanya dia. Oke, luar biasa. Nah, seperti janji saya tadi pemirsa, mereka telah membuktikan itulah hasil dari prestasi mereka sangat luar biasa. Ini lagu yang sangat memiliki potensial sangat bagus apabila memang Fazil sendiri bisa dikembangkan kembali lagi. Nah, mungkin Sandra sendiri pernah nggak lagu ini dibawakan di setiap penampilan dari Sandra sendiri, Rais? Belum pernah sih. Kenapa alasannya belum pernah dibawakan? Kan lebih bagus lagi hasil sendiri Ya. daripada kita membawakan lagu-lagu orang. Yang pertama sih belum record ya.
belum Oh, record. belum recordingnya. Ya, belum recording. Oh gitu. Iya. Jadi kan Padahal- belum bisa dipublis. Nah, sudah bisa dipublis kira-kira. Ini apa? pertama kali dipublis ya? Kalau untuk struktur lagunya mungkin udah ada. Udah tinggal pernah direkod aja gitu. tinggal record. aja. Ah. Oke. Rais sudah bisa menguasai lagu tadi? Udah sedikit. Sedikit ya. Sedikit. Oke. Ya, pemirsa Marwanso, kali ini kita akan mendengarkan penampilan dari Sandrea sendiri. Lagu yang kali ini akan mereka bawakan ini mungkin salah satu lagu yang sangat digemari oleh seluruh penggemar dari Marwanso sendiri. Bagaimanakah perform mereka? Kita nikmati masih di Marwanso. Silakan, Sandrea. Bila cinta menggugah rasa begitu indah mengukir hatiku menyentuh jiwaku hapuskan semua gelisah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, peluk diriku, lekat di sampingku. Ku ingin ragaku selalu dalam peluknya. Oh, terang saja aku menantinya. Terang saja aku mendambanya. Terang saja aku merindunya. Karena dia Dek, Dek. begitu indah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, dekat di sampingku. Ku ingin ragamu selalu dalam peluknya. Oh, terang saja aku menantinya. Terang saja aku mendambanya. Terang saja aku merindunya. Karena dia begitu indah. Oh, terang saja aku menantinya. Terang saja aku mendambanya. Terang saja aku merindunya. Karena dia begitu indah. Begitu indah. Begitu